Halo, saya Feby Febrina Saloho dengan NPM 219310029 dari Prodi Agroteknologi A ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Pembibitan Okulasi Tanaman Karet Klon PB260. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agronomi Tanaman Perkebunan 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Saud E. Hutagalung MP. Pembibitan okulasi tanaman karet klon PB260. Cara-cara pembibitan tanaman karet antara lain yaitu 1. Persiapan lahan 2. Persiapan lahan persemaian 3. Pemilihan benih 4. Penyemaian benih 5. Pemilihan kecambah 6. Penanaman kecambah dengan jarak tanam yang sudah ditentukan 7. Budidaya pembibitan dan 8. Bibit batang bawah siap diokulasi. Keunggulan bibit okulasi, yang pertama, hasil produksi lebih tinggi, yang kedua, bisa menurunkan sifat induknya, yang ketiga, dapat dikembangbiakan dengan jumlah banyak, yang keempat, dapat menghasilkan bibit dalam satu klon, yang kelima, umur untuk reproduksi lebih cepat. Kelemahan bibit okulasi, yang pertama, umur tanaman lebih pendek, yang kedua, masa reproduksi lebih pendek, yang ketiga, tidak tahan terhadap hama dan penyakit, yang keempat, akar tunggang tidak produktif sepenuhnya, yang kelima, biaya operasional okulasi lebih tinggi. Kesesuaian batang bawah dengan batang atas sangat menentukan pertumbuhan dan produksi yang akan dicapai. Oleh karena itu, dianjurkan penggunaan benih atau calon batang bawah yang berasal dari biji pilihan atau prepel legitim, salah satunya seperti PB260. Untuk mendapatkan hasil okulasi berupa bibit berkualitas baik, mata okulasi atau calon batang atas dapat diambil dari dua sumber, yaitu entres cabang dari kebun produksi dan entres dari kebun entres. Entres sangat dianjurkan berasal dari kebun entres yang salah satunya adalah dari klon PB260. Okulasi. Okulasi merupakan salah satu metode penyambungan. Metode penyambungan dibagi menjadi dua, yaitu sambungan tunas dan sambungan mata tunas. Kelebihan menggunakan teknik okulasi ini adalah hasil okulasi memiliki mutu lebih baik dari induknya karena okulasi dilakukan pada tanaman yang memiliki perakaran yang baik dan tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Tahapan pelaksanaan okulasi tanaman karet klon PB260. Yang pertama, dilakukan pembangunan kebun entres, kedua, pembangunan batang bawah, ketiga, melakukan okulasi, dan yang keempat, penanaman bibit di polybag. Pembangunan kebun entres. Yang pertama, lahan harus bersih dari sisa tungau. Yang kedua, menggunakan klon anjuran PB260. Yang ketiga, lubang tanam 60x60x60 dengan jarak tanam 1x1 meter. Yang keempat, batas blok per klon dibuat jalan selebar 2 meter. Yang kelima, perawatan secara intensif seperti wiwilan, pemupukan, dan penyiangan. Yang keenam, pemanenan entres dilakukan minimal setelah 4 payung. Pembangunan batang bawah. Yang pertama, benih berasal dari batang induk klon anjuran Afros 2037, GT1, PB260, dan RRIC 100. Kedua, pembuatan bedengan pendederan dengan menggunakan pasir tebal 10 cm. Ketiga, pendederan dan pemberian naungan. Keempat, pembinaan ke lapangan pada stadium jarum mulai 7 hari sampai dengan 21 hari. Yang kelima,
Jarak tanam 30 x 30 cm dalam satu bedengan lebar 1 meter, terdiri dari 4 tanaman dan jarak antara bedengan 60 cm. Okulasi. Yang pertama, lilit batang sudah mencapai 5-7 cm, dan yang kedua, batang bawah sehat dan daun pucuk tua. Yang ketiga, entres menggunakan mata prima atau mata tangkai. Yang keempat, matang okulasi minimal umur 1 bulan setelah okulasi. Yang kelima, penyerongan batang bawah dilakukan 1 sampai dengan 2 minggu sebelum pencabutan stum. Penanaman bibit dalam polybag. Yang pertama, polybag ukuran 15 cm x 35 cm. Yang kedua, stum yang ditanam sehat, panjang akar tunggang minimal 25 cm. Yang ketiga, pembuatan naungan dengan intensitas cahaya 40 sampai dengan 60%. Yang keempat, pemupukan dasar 3 gram TSP 36, penanaman stum di polybag. Keenam, penyiraman secara teratur setiap hari. Ketujuh, pembuangan tunas palsu. Kedelapan, pengendalian penyakit dan pemupukan dengan menggunakan PPC. Yang kesembilan, seleksi bibit. Pemeliharaan. Pemupukan dilakukan sesuai dengan dosis anjuran, dapat dibantu dengan pupuk lewat daun PPC atau pupuk pelengkap cair guna mempercepat pertumbuhan vegetatif. Pengendalian penyakit gugur daun dengan menggunakan Diten M45. Pengendalian gulma umur 1-3 bulan dengan manual, umur 4 bulan ke atas bisa menggunakan herbisida kontak. Yang kelima, pada umur 2-4 bulan dilakukan penjarangan pada bibit yang kerdil. Yang keenam, pemupukan NPK 16:16:16 merupakan sistem cor dengan dosis 1 kg NPK dan dilarutkan pada 100 liter air. Kemudian, disiramkan ke polybag tanaman 100 ml per polybag. Pemupukan ini diberikan 2 minggu sekali. Pemberian pupuk cor organik cair, setiap tanaman diberikan 7 hari sekali dengan dosis 1 liter pupuk cair dilarutkan ke dalam 10 liter air sebanyak 100 ml. Berikut merupakan gambar dari pembibitan okulasi tanaman karet PB260. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.